Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu kelas PPAI RC akan mempresentasikan tugas perancangan proyek kami dengan Oke, eh, judul analisis kelayakan produk mie sehat tinggi protein dan kaya antioksidan dari substitusi tepung labu kuning dan ikan lele. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Jessica Anastasia, Melia Rahmawati, Eria Rahmawati, Sami Alexander Tarigan, Rizky Febriansyah, Edward Sudungan Marpaung, Asyifa Mas Khadijah, dan Najwa Nabila. Jadi latar belakang kami memilih produk mie yang dengan substitusi labu kuning dan ikan lele karena mie instan merupakan makanan pokok di Indonesia yang sering dijumpai yang terbuat dari tepung terigu, mudah ikan, tetapi tinggi lemak trans dan gizinya cukup tidak terlalu tinggi. Kemudian labu kuning sering digunakan sebagai bahan makanan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, dan labu kuning juga tinggi akan serat pangan dan nilai fungsional produk. Dia juga bisa menambah kapasitas antioksidan pada mie instan. Ikan lele tinggi akan protein dan apabila disatukan dengan labu kuning, ikan lele dalam satu produk mie akan membuat mie yang tinggi akan antioksidan serta protein hewani yang berkualitas. Ikan lele berperan untuk meningkatkan protein hewaninya. Batasan masalah yang kami angkat adalah yang pertama formulasi produk yang menggunakan substitusi tepung labu kuning, ukur Bitamus kata sebanyak 20% dan bahan tepung ikan lele sebesar 20% dari total bahan baku tepung terigu dengan fortifikasi sebagai bahan pengikat. Pro- Proses produksi menerapkan metode pengeringan dengan kontrol suhu 50 sampai 60 derajat Celcius untuk mempertahankan stabilitas pigmen alami dan karakteristik fungsional tepung labu kuning. Dengan tujuan dari tugas kami ini untuk menganalisis produk inovasi mie sehat yang tinggi protein dan antioksidan, menganalisis kelayakan dari pendirian industri mie instan sehat berbahan substitusi tepung labu kuning dan ikan lele. Aspek yang dikaji dalam tugas kali ini yaitu produk, karakteristik produk dengan desain kemasan, serta keunggulan dan kelemahan produk, pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, manajemen dan organisasi, aspek legal yuridis, aspek lingkungan, aspek ekonomi finansial, dan pendirian industri. Konsep produk yang kami sajikan yaitu dengan parameter warna, warna kuning, aroma khas ikan lele dan labu kuning, tekstur mentahnya itu kenyal, lembut, dan mudah dipotong. Dan ketika matang, maaf kebalik ini kayaknya nih. Balik nggak sih ini? Tekstur matang harusnya kenyal. Oh.
Jadi konsep produk yang kami paparkan sebagai mie pada umumnya dengan warna kuning, aroma khas lele dan labu kuning, tekstur matangnya itu kenyal, lembut dan mudah dipotong, tekstur mentahnya rapuh, kering dan crispy. Bentuknya helaian panjang kering dengan kadar air berkisar 8 hingga 14,5%. Dengan karakteristik kimianya itu kadar air di kisaran 8 hingga 4,5%, kadar abu 2,5 sampai 2,0, kadar serat 4 sampai 7%, air atau water activity dikurang dari 0,60. Dari produk kami yaitu adalah empat. Ada rasa, itu rasanya gurih ikan lele berpadu dengan manis alami dari labu kuning. Masuk ke aroma, di aromanya itu lembut dan tidak menyengat. Kemudian warnanya itu adalah kuning cerah alami dari karaton dari labu kuning. Kemudian masuk ke teksturnya, jadi teksturnya itu menunjukkan kekenyalan dan elastisitas yang baik. Next. Oke, kemudian masuk ke keunikan dari produk kami itu yaitu ada dua. Jadi struktur organisasi, deskripsi tugas, serta kebutuhan tenaga kerja. Kemudian mie yang padukan ini dari tepung dan substitusi dari tepung labu kuning dan ikan lele, sehingga menghasilkan produk mie yang bergizi serta bernilai fungsional. Next. Nah, ini kemasan dari produk kami, kemasan primernya kayak yang di sebelah kiri, kemudian kemasan sekundernya dia menggunakan kardus. Nah, ini masuk ke keunggulan dan kelemahan. Jadi yang pertama itu adalah kekuatan. Yang pertama itu nilai gizi yang tinggi, kayak protein hewan, nah, ribu kemudian masuk ke opportunity yaitu adalah tren gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran akan pangan fungsional bergizi alami. Kemudian yang kedua potensi pasar yang luas karena produk fungsional berbahan bahannya yang pertama adalah karotin dapat rusak akibat panas proses produksi yang tidak tepat. Kemudian aroma manis ikan dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. Website dengan merek besar dan produk impor, kemudian harga jual relatif lebih tinggi dari rasa khas beresiko ditolak. Nah, masuk ke pasar dan pemasaran. Jadi yang pertama itulah tren dan peluang pasar dari mie instan sehat. Yang pertama itu peningkatan konsumsi didukung dengan gaya hidup praktis masyarakat modern. Kemudian yang kedua perubahan pola konsumsi. Kemudian yang ketiga inovasi produksi, kandungan gizi, persaingan pasar dan peluang ekspor. Nah, masuk ke program pemasaran. Untuk ini dipanggang tanpa minyak sehingga menghasilkan dia bergizi tinggi dan berbahan lokal. Kemudian yang cenderung menengah ke atas, misalkan konsumen yang fokus pada kualitas dan kesehatan. Kemudian lokasi pabrik di kota baru, jadi distribusinya itu lewat pasar tradisional, modern dan platform digital. Kemudian selanjutnya adalah program pemasaran dari produk kami. Yang pertama itu ada demografi dari rentang usianya itu di rentang usia 15 sampai 40 tahun dan keluarga muda. Kemudian konsumen yang kami targetkan itu konsumen dengan gaya hidup sehat dan peduli mengenai gizi. Selanjutnya penggunaan mie yang mencari varian dari gizi tinggi.
Untuk target pasarnya, itu yang pertama itu adalah pelajar, pekerja muda, dan ibu rumah tangga. Dengan fokus pasar itu di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Untuk lokasi yang kami sasarkan itu produk ini diposisikan sebagai nicer karena mie sehat yang berbahan dasar lokal dengan kaya protein dan antioksidan. Kemudian yang kedua adalah pangan fungsional yang praktis, sehat, terjangkau, dan modern. Next. Untuk aspek teknis dan teknologi, kami menghitung kapasitas produksinya ini berdasarkan jumlah jiwa dari konsumen yang kami targetkan. Ini di sebelah kanan ini adalah wilayah-wilayah yang kami targetkan dengan permintaan mie instan per kapitanya itu lumayan cukup tinggi di wilayah Sumatera Selatan dan beberapa daerah yang ada di wilayah Lampung. Untuk total keseluruhan dari target produksi kami itu ada 70.100 pieces per siklus produksinya yang didapat dari perhitungan rata-rata konsumsi mie di wilayah pemasaran per kapitanya. Next. Kemudian untuk aspek teknis dan teknologi, yang pertama adalah perencanaan kapasitas produksi. Untuk fasilitas produksi kami menggunakan mesin otomatis dan sistem pengemasan yang modern dalam menjaga kualitas dari produk kami. Kemudian yang kedua, bahan baku utama yang kami gunakan itu adalah labu kuning. Kami mengambil sumber antioksidan dari si labu kuning dan ikan lele yang menjadi sumber protein dari produk kami. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan. Kami melakukan kerjasama jangka panjang dengan para petani labu kuning dan pembudidaya dari ikan lele lokal. Untuk tenaga kerja yang kami butuhkan itu berkisar 70 lebih orang di bagian produksi, kontrol mutu, dan distribusi. Kemudian ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini cukup tersedia memadai yang didukung teknologi peralatan dan infrastruktur modern dari produk kami. Kemudian yang keenam, investasi dari produk kami ini membutuhkan tambahan modal dalam mendukung kapasitas dan teknologi yang kami gunakan. Kemudian potensi pasar dari produk kami itu yang pertama berpeluang besar di pasar nasional dan ekspor. Kemudian yang kedua adalah kami menawarkan prospek bisnis yang menjanjikan dengan perencanaan finansial yang matang. Next. Untuk aspek teknis dan teknologi, selanjutnya itu adalah bahan baku. Untuk produk mie instan milenial ini membutuhkan bahan baku harian dengan yang banyak itu 2.426,34 kg, kemudian tepung labu kuningnya itu 1.128,53 kg, dan ikan segar yang dibutuhkan 543,49 kg, dengan karakteristik dari labu kuning itu dengan elemennya itu 20-25% dari tepung terigu. Ya, ikan lele ini komponen biaya produksi yang kami gunakan itu yang pertama adalah bahan baku, transportasi, kemudian penyimpanan dan pengolahan. Kemudian yang keempat adalah manajemen pasokan dari produk kami. Kami mengandalkan permintaan pasar yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh musim. Kemudian cadangan bahan baku yang kami gunakan itu 3-5 ton dengan pengiriman rutin di setiap 2 hingga 3 hari dalam menjaga kesegaran dari produk kami. Kemudian yang kelima adalah strategi pengadaan. Kami melakukan jalinan kerjasama kontrak, kemudian menjamin pasokan dan kualitas dan stabilitas dari harga produk kami. Yang keenam, kapasitas produksi dari produk kami ini adalah 70.100 kemasan mie instan per harinya. Kemudian yang ketujuh adalah sistem penyimpanan dari produk kami ini. Kami menggunakan metode FIFO atau first in, first out dalam dari bahan dan produk kami. Next. Next. Next.
Baru deteksi. Lo Selanjutnya teknis dan teknologi dari segi proses pembuatan pasta dari ikan lele. Kami ada dua proses produksi. Itu yang pertama adalah proses pembuatan pasta ikan lele, kemudian yang kedua adalah proses pembuatan mie kering. Dari proses pembuatan pasta ikan lele diawali dengan persiapkan ikan lele yang akan digunakan, kemudian disortasi, setelah itu dibersihkan untuk menghilangkan isi perut dan kotoran yang ada di ikan lele, dan dicuci dengan tambahan air sehingga menghasilkan limbah dari air kotor. Limbah cairnya itu berupa air kotor. Setelah dicuci baru dimasak atau di presto selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 bar menggunakan tambahan air. Dan kemudian pasta ikan lele. Pasta ikan lele akan digunakan pada proses pembuatan mie kering. Nah, untuk proses pembuatan mie kering diawali dengan tepung terigu dan tepung labu yang diayak sehingga menghasilkan limbah berupa gumpalan tepung. Selanjutnya adalah dilakukan proses pencampuran dengan menambahkan pasta ikan lele 1% CMC, 0,2% garam, air, dan minyak. Selanjutnya adalah dilakukan pencetakan mie, kemudian dikukus dengan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 15 menit menggunakan air. Setelah itu dipanggang dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 3 jam. Setelah dipanggang, mie didinginkan di konveyor. Selanjutnya didinginkan menggunakan suhu 25 derajat Celcius dan dikemas menggunakan mesin pengemas sehingga jadi mie instan. Next. Berikut adalah merupakan peta operation process chart yang kami buat. Itu yang diawali dengan beberapa proses, mulai dari ikan lele yang ditimbang menggunakan alat timbangan. Itu merupakan operasi pertama sekaligus inspeksi pertama dalam waktu 30 menit. Selanjutnya adalah memasuki proses pembersihan atau cleansing menggunakan alat manual itu dalam waktu 120 menit. Itu merupakan proses operasi kedua dan inspeksi kedua, dan ditambahkan air untuk proses selanjutnya. Itu adalah proses pencucian menggunakan alat manual. Itu adalah proses operasi ketiga dengan inspeksi ketiga selama waktu 60 menit. Selanjutnya adalah proses pemasakan menggunakan mesin cooking atau mesin presto. Itu merupakan operasi keempat dalam waktu 60 menit. Selanjutnya adalah ikan lele dihaluskan menggunakan refinement atau alat penghalus. Itu adalah proses operasi kelima dalam waktu 30 menit. Selanjutnya di proses selanjutnya itu adalah tepung terigu yang digunakan itu adalah ditimbang terlebih dahulu menggunakan alat timbangan dan 3 merupakan operasi pertama dan inspeksi pertama. Kemudian adalah tepung labu yang ditimbang menggunakan timbangan. Itu merupakan operasi kedua dan sekaligus inspeksi kedua. Tepung terigu dan tepung labu memasuki proses pengayakan. Itu merupakan operasi ketiga, inspeksi ketiga dalam waktu 30 menit. Setelah itu memasuki proses pencampuran. Di proses pencampuran ada beberapa bahan yang digunakan, itu CMC, garam, minyak, dan air. Untuk proses pencampuran itu menggunakan alat mixing. Itu adalah proses operasi keempat dalam waktu 45 menit. Selanjutnya adalah pencetakan mie menggunakan mesin pencetak mie. Itu adalah proses operasi kelima dalam waktu 90 menit. Kemudian ditambahkan air untuk proses pengukusan atau menggunakan alat steaming. Itu adalah proses operasi ke-6 dalam waktu 15 menit. Selanjutnya adalah dipanggang
menggunakan mesin pemanggang. Itu adalah proses operasi ke-7 dalam waktu 180 menit. Selanjutnya pendinginan menggunakan conveyor cooling, operasi ke-8 dalam waktu 35 menit, dan memasuki proses akhir itu proses pengemasan menggunakan alat packaging, itu operasi ke-9 dalam waktu 60 menit baru disimpan. Next. Next. Untuk pembuatan pasta ikan lele, ada neraca masa yang telah kami buat. Yang pertama itu neraca masa untuk proses pembuatan pasta ikan lele. Yang pertama adalah pembersihan ikan lele. Ikan lele yang kami gunakan ada 755 kg. Di sini kami mengasumsikan bahwa ada losses antara pengotor isi perut dari ikan lele itu sebesar 28%. Sehingga pengotor dari ikan lele itu beratnya ada 211,4 kg, menghasilkan lele bersih sebesar 543,6 kg. Selanjutnya adalah setelah proses pembersihan memasuki proses pencucian. Di sini kami menggunakan air bersih sebanyak 1.500 kg, dan ikan lele yang tadi yang sudah dibersihkan 543,6 kg dicuci dengan air bersih, menghasilkan air kotor 1.500, dan di situ adanya losses ikan lele, daging-daging yang terkena cucian. Kami mengasumsikan bahwasanya lossesnya 0,2%. Dengan berat 0,11 kg, sehingga menghasilkan ikan lele bersih 543,49 kg. Untuk neraca masa pemasakan, ikan lele yang kami gunakan 543,49 kg dengan tambahan air bersih sebanyak 217 kg. Kemudian dimasak dengan waktu 30 menit dan suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 bar. Itu menghasilkan uap air sebanyak 65,1 kg dengan air sisa dari proses pemasakan itu 130,2 kg, dan lele matang itu sebesar 565,19 kg. Selanjutnya lele yang sudah dimasak dilakukan proses penggilingan. Di proses penggilingan ikan lele yang di presto tadi sebanyak 565,19 kg digiling. Kami mengasumsikan bahwasanya ada losses 0,03%, sehingga losses dari ikan lele yang di presto ini ada 0,17 kg, sehingga menghasilkan pasta ikan lele sebesar 565,02 kg. Selanjutnya yaitu pembuatan mie kering, neraca masa pengayakan tepung dari tepung terigunya 229,5, tepung labunya 1.130 kilo, losses yang dihasilkan itu 0,1%, tepung terigu yang menggumpal 2,3 kg, tepung labu yang menggumpal itu 1,13 kg. Jadi output yang dihasilkan itu tepung terigunya 242,7 kg dan tepung labunya 1.128,87 kg. Selanjutnya neraca masa penimbangan, tepung terigunya 2.427,07 kg, tepung labunya 1.128,87 kg. Proses yang dihasilkan dari tepung terigu 0,01%, 0,24 kg, dan tepung labunya 0,1% menjadi 0,11 kg. Dan tepung terigu yang dihasilkan 2.426,83 kg, dan tepung labunya 1.128,78 kg. Next. Selanjutnya neraca masa pengadonan, tepung terigunya 2.426,8 kg dan tepung labunya 1.128,76 kg.
pasta ikan lele 565,0,2 kilogram, CMC 282,5 kilogram, garam 11,3 kilogram, air 565 kilogram, dan minyaknya 113. Proses yang dihasilkan setiap bahan itu langsung next 0,2%. Dan raca masa pengukusan air yang masuk itu 600 kg dengan waktu pengukusan 15 menit dan suhu yang digunakan 100 derajat Celcius. Hasil uap air yang keluar itu 518,5 kg. Selanjutnya dan rasa masa pemanggangan dengan waktu 180 menit dengan suhu 70 derajat Celcius. Menghasilkan mie panggang 4.194,50 kg dan uap air yang dikeluarkan 985,8 kg. Next. Selanjutnya ada neraca masa pendinginan dengan masing-masing input bahan yang dengan mie panggang 1.206 kg. Selanjutnya ada neraca masa pengemasan. Kemasan plastik yang digunakan 8,41 kg dengan bumbu inputnya 701 pieces, menghasilkan mie panggang 70.100 pieces. Next. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Yang digunakan itu ada mesin screw conveyor, mesin pencetak mie, dan mesin pengemas. Selanjutnya itu ada cooling conveyor, selanjutnya ada forklift dan juga truck. Dan ada pisau, meja pembersih, dan juga pipa stainless. Selanjutnya ada mesin untuk menggiling daging ikan lele, ada mesin untuk mengukus, ada ember dan juga ada tong besar untuk menyimpan ikan lele yang baru datang. Selanjutnya ini adalah tipe tata letak dari desain pabrik kami. Selanjutnya ada tabel ARC atau Activity Relationship Chart, di mana di sini kami memiliki 6 warna, di mana merah itu melambangkan sangat diperlukan, kuning itu melambangkan sangat penting, hijau melambangkan penting, biru melambangkan biasa, putih itu tidak penting, dan untuk coklat itu tidak diinginkan. Di mana untuk persentase dari merah itu 5% ya, dengan nilai 11,55, dan untuk 10% dengan nilai 23,1. Untuk warna hijau itu persentasenya 15% dengan nilai 24,25. Selanjutnya ada perhitungan mesin produksi, di mana untuk pembersihan ikan itu dia luas yang dibutuhkan 23,4. Untuk pencucian ikan itu diperlukan 8,125. Untuk pemasakan ikan itu diperlukan pemasakan ikan diperlukan 3,978. Untuk penghalusan dibutuhkan 0,32. Untuk pemindahan pasta ikan itu diperlukan 7,8. Untuk pembuatan mie itu diperlukan luas 1.404. Untuk pendinginan mie 6,8. Untuk pengemasan mie itu diperlukan 6,929. Next key. Selanjutnya itu ada penentuan lokasi industri, di mana kami menggunakan metode scoring.
dengan pertimbangan itu jarak dengan bahan baku, jarak dengan pasar, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan transportasi, di mana kami mengambil 3 kota, yaitu Kota Baru, Panjang, dan juga Natar, di mana dari 3 kota ini kami menyimpulkan akan menggunakan Kota Baru dengan nilai 360. Selanjutnya yaitu di sini ada merupakan struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang pertama ada direktur utama, lalu di bawahnya ada manajer akuntansi dan keuangan. Di bawahnya ada staff dan keuangan. Lalu selanjutnya ada kepala departemen processing. Selanjutnya ada proses development dan quality control, kepala PPIC, manajer produksi, dan di bawah dengan staf penimbangan bahan baku, operator persiapan bahan, operator pencetakan mie, operator cooling mie, dan operator pengemasan mie. Lalu selanjutnya ada kepala departemen teknik, lalu di bawahnya ada staf teknik, lalu ada warehouse supervisor, selanjutnya di bawahnya ada staf warehouse bahan baku, ada juga ada staf warehouse produk. Lalu terakhir ada manajer pemasaran, di bawahnya ada staf pemasaran penjualan dan staf pemasaran promosi. Untuk tenaga kerja tetap perusahaan kami itu ada 33 dan tenaga kerja tidak tetapnya ada 51. Next. Jadi di sini ada aspek legal yuridis untuk badan usahanya itu yang pertama identitas pelaksanaan proyek. Untuk nama perusahaan PT-nya itu ada PT Indomakan dengan produk mie instan sehat atau milenial berbahan baku substitusi tepung labu kuning dan pasta ikan lele. Yang kedua ada badan hukum. Perseroan terbatas atau PT Indomakan bertanggung jawab secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Untuk perizinan itu ada 7. Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB dari OSS Online Single Submission. Yang kedua ada izin usaha industri atau IUI sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Yang ketiga ada surat izin lokasi dan lingkungan AMDAL atau UKL UPL. Nomor 4 ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan SKT pajak. Yang kelima ada sertifikat PIRT atau BPOM dan sertifikasi halal sesuai jenis produk pangan kami. Yang keenam itu izin mendirikan bangunan atau IMB atau PBG. Dan yang ketujuh itu ada sertifikat like hygiene dan sanitasi industri pangan. Next. Lalu selanjutnya ada pajak, ada 8. Yang pertama PPh Badan pasal 2/29, yang kedua PPh pasal 21, yang ketiga PPh pasal 23, yang keempat PPh pasal 4 ayat 2, yang kelima PPh pasal 26, yang keenam PPN atau pajak pertambahan nilai, yang ketujuh PBB pajak bumi dan bangunan, dan yang kedelapan ada bea material elektronik. Untuk jaminan hukumnya itu ada PT Indomakan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT yang memiliki izin usaha lengkap, patuh pajak, dan mematuhi aturan ketenagakerjaan serta K3, sehingga menjamin legalitas dan keamanan operasional perusahaan. PT Indomakan patuh terhadap kewajiban perpajakan, PPh, PPN sesuai Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, serta menerapkan aturan ketenagakerjaan dan ketiga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Next. Di sini ada aspek lingkungan untuk perusahaan kami. Untuk konsep dan rencana pengelolaannya itu meminimalkan dampak negatif kegiatan produksi terhadap lingkungan. Tujuannya untuk mengontrol limbah padat dan cair agar tetap berada di batas baku mutu lingkungan. Untuk parameter lingkungannya itu yang pertama ada kualitas udara, yang kedua ada kualitas air limbah, ketiga kualitas limbah padat organik dan non-organik. Selanjutnya ada potensi pencemaran dari kegiatan industri, ada 3. Yang pertama limbah cair, terdiri dari lendir dan darah ikan. Yang kedua ada limbah padat organik, yaitu duri dan kepala ikan. Dan yang terakhir ada limbah padat anorganik, yaitu sisa kemasan bahan baku. Next.
lanjutan yang tadi untuk aspek lingkungan itu untuk penanganan produk samping kami, untuk yang kami hasilkan itu dalam produksi mie ini, kepala dan isi perut ikan lele yang masih kaya akan kandungan protein dan dapat digunakan sebagai pakan ternak secara langsung. Dan untuk penanganan limbahnya itu, penanganan limbah cair dari pembersihan ikan dilakukan dengan mengendapkan air kotor dalam ipal untuk memisahkan antara minyak ikan dengan air dan padatan organik. Next. Di sini ada tahap utama IPAL. Yang pertama itu ada bak penyaring awal atau screening tank. Itu adalah untuk penyaringan kasar, memisahkan padat besar seperti potongan kulit, tulang, atau sisikan. Yang kedua ada bak pemisah minyak dan lemak atau grease trap. Prinsip kerja bak ini menggunakan perbedaan massa jenis atau gravitasi antara air dan minyak. Minyak dan lemak akan mengapung di permukaan, sedangkan air dan padatan harus akan mengendap di dasar. Yang ketiga ada bak pengendapan. Untuk bak pengendapan ini, air hasil pemisahan minyak kemudian dialirkan ke bak sedimentasi, tempat padatan halus atau suspen solid mengendap secara alami. Yang keempat ada bak biofilter aerob. Limbah dari bak sedimentasi diolah dalam biofilter aerob berisi media batu apung. Tempat bakteri aerob menguraikan bahan organik menjadi CO2 dan H2O. Yang kelima ada bak penampungan akhir atau holding tank. Air hasil biofilter memenuhi bak mutu dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan non-produksi seperti pencucian lantai atau penyiraman tanaman. Next. Sini ada aspek ekonomi finansial dari perusahaan kami. Bahan baku yang digunakan berasal dari peternak lele dan pabrik tepung labu kuning, juga terigu. Ada 8 punya tepung, terigu, dan ikan lelenya itu jumlahnya 755 kg. Total biaya produksi per bulannya itu ada 687.050. Untuk total biaya produksi per tahunnya itu ada 8.244.600. Untuk tepung terigunya itu ada 2.042,9 kg. Untuk harga satuannya 12.000. Total biayanya 758.004. Untuk total biaya produksi per tahunnya itu ada 909.048. Yang ketiga ada tepung labu kuning dengan jumlahnya itu ada 1.130 kilo. Untuk harga satuannya 27.000 dan total biaya produksi per bulannya itu ada 793.260 dan total produksi per tahunnya itu ada 9.519.120. Untuk CMC ada 282,5 kg, harga satunya 40.000. Total biaya produksi per bulannya itu ada 293.800 dan total produksi per tahunnya itu ada 3.529.600. Untuk garam itu ada 11,3 kg, harga satuannya 9.000, total biayanya itu ada 2.644.200 dan total biaya produksinya itu ada 31.730.400. Yang keenam ada minyak goreng 113 kg, harga satuannya itu 12.000 dan total biaya produksi per bulannya itu 35.256 dan total biaya produksi per tahunnya itu ada 423.072. Untuk plastik kemasan ada 8,41 kg, harga satuannya 20.000, total biayanya itu ada 4.037.200 dan total biaya produksi per tahunnya itu ada 58.400. Lalu selanjutnya ada bumbu instan ada 350,5 kg dan harga satuannya itu 72.000. Total biaya produksi per bulannya itu 656.136 dan total biaya produksi per tahunnya itu ada 7.873.632 dan total semuanya itu untuk jumlahnya ada 5.080,21 kg dan total biaya produksi per bulannya itu ada 3
3,230 dan total produksi per tahunnya ada 38,766 Next. Selanjutnya, kerja pemeliharaan di industri meliputi beberapa sektor seperti bangunan, instalasi menunjang, mesin dan peralatan, peralatan kantor dan kendaraan dengan total nilai investasinya itu 13 miliar 691,348 622 rupiah dengan biaya per tahun yaitu 84 juta 567,431 rupiah. Next. Selanjutnya masuk ke biaya penyusutan dengan total 954 juta 365,922 rupiah. Next. Selanjutnya yaitu biaya investasi dengan total 14 miliar 208 juta 348,622 rupiah. Next. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap meliputi gaji tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya maintenance dengan total 3 miliar 464,103,429 rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya kemasan, biaya utilitas dengan total 42 miliar 156,535,200 rupiah dengan biaya variabel per unit yaitu 1,950. Jadi biaya produksi per tahun yaitu 45 miliar 620,638,329 rupiah. Next. Selanjutnya itu kelayakan investasi seperti BP, IRR, MPV, dan lain-lain didapatkan MVP positif yaitu 50,010,99,39 MVP positifnya didapatkan 91,674,704,091 dengan suku bunga BI yaitu 4,75% dan IRR didapatkan 8% dan nilai B per C yaitu 1,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha ini tidak layak untuk dijalankan. Next. Selanjutnya itu masuk ke pendirian industri. Yang pertama ada kegiatan proyek dan waktu kegiatan meliputi tahap perencanaan seperti penentuan lokasi, tata letak pabrik, dan tata letak fasilitas. Selanjutnya ada tahap konstruksi seperti kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya tahap pengadaan seperti pelaksanaan konstruksi dan instalasi, pengujian konstruksi dan serah terima. Selanjutnya itu ada tahap startup. Yang pertama ada persiapan organisasi dan sumber daya manusia. Kedua commissioning dan pengujian peralatan. Yang ketiga trial produksi dan validasi proses. Yang keempat quality control dan jaminan mutu. Yang kelima pengelolaan bahan baku dan inventory. Yang keenam K3 dan ketujuh monitoring dan evaluasi. Next. Selanjutnya ada kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Meliputi deskripsi kegiatan itu ada penentuan lokasi pabrik, tata letak fasilitas, perencanaan dan pengendalian konstruksi, konstruksi fasilitas, instalasi mesin dan peralatan, pengujian konstruksi, serah terima fasilitas dan peralatan, persiapan organisasi dan sumber daya manusia, di mana prosesornya itu tata letak itu A, tata letak pabrik itu A, tata letak fasilitas B, perencanaan itu C, konstruksi fasilitas D, instalasi mesin dan peralatan E, pengujian konstruksi itu E dan F, serah terima itu G, persiapan organisasi itu H, di mana durasinya dari 4 minggu sampai 10 minggu. Next.
Baik, berikutnya di sini ada pendirian industri, yaitu ada diagram jaringan. Jadi di diagram jaringan ini terdapat beberapa simbol dan alur. Dari setiap lingkaran ini itu terdapat nomor yang mewakili tahapan atau aktivitas dari dalam proses pembuatan industri itu sendiri. Kemudian di sini ada tanda panah A, B, C dan seterusnya itu menunjukkan hubungan antara mendahului dan mengikuti dari antar aktivitas itu sendiri. Kemudian ada angka. Angka ini dalam tengah lingkaran itu menunjukkan urutan aktivitas. Itu bukan waktu tapi urutan aktivitasnya. Kemudian fungsi dari diagram jaringan itu sendiri itu yang pertama mengatur urutan kerja dengan jelas sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekosongan di antara aktivitas tersebut. Kemudian itu menentukan jalur kritis yaitu rangkaian dari aktivitas terpanjang yang menentukan durasi minimum dalam penyelesaian proyek. Kemudian itu mempermudah dalam membagi tugas antara divisi proyek atau tim. Mungkin sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.